Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Bandung. Dan berikut kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir dan angin kencang menerjang sebagian wilayah Kabupaten Sumedang. Tak ada korban jiwa. Satu persatu korban pembunuhan berantai terkuak. Ada korban yang berdomisili di Kabupaten Bandung Barat dan Garut. Perajin kue keranjang untuk Imlek di Kota Bandung diserbu warga. Perayaan Tahun Baru Imlek tak akan lepas dari kue keranjang. Nah, salah satu perajin di Kota Bandung yang sudah puluhan tahun membuat kue keranjang diserbu warga yang merayakan Imlek. Tidak afdol rasanya jika di hari Imlek tidak makan kue keranjang. Kue keranjang atau yang biasa disebut Nian Gao adalah sebuah kue tradisional untuk perayaan Imlek yang dipergunakan sebagai sesaji pada upacara sembahyang leluhur hingga makanan khas untuk disajikan maupun dibagikan. Di Kota Bandung ada satu perajin kue keranjang yang sudah memproduksi kue khas ini sejak tahun 1940 lalu. Perajin kue keranjang atau yang masyarakat biasa dikenal dodol Cina ini banjir orderan setiap tahunnya. Dan tahun ini produksi kue keranjang bisa mencapai 2 ton dalam satu hari. Sebenarnya dodol keranjang itu biasa dipakai buat sembahyang ya, berdoa pas ketika mau mendekati Imlek gitu. Ada juga makanan ciri khas kalau pasti banyak dipakai pas lagi mau Imlek aja gitu sih. Artinya memang dengan menyambut ataupun menjelang Imlek tahun ini, apakah ada peningkatan penjualan? Ada. Berapa persen kalau misalkan dihitung-hitung? Sebenarnya kita produksi ini kan setahun sekali produksinya. Hari biasa kita nggak produksi ini, jadi menjelang mendekati Imlek biasanya 2 minggu lah sebelum Imlek kita itu sih banyak itu 2 ton sehari. Pelanggannya pun berasal dari berbagai daerah. Mereka rata-rata jadi pelanggan tetap karena orang tua mereka sejak dulu juga membeli kue keranjang di sini. Untuk sembahyang, kadang-kadang untuk berbagi juga, untuk ya hanya setahun sekali lah, tradisi ya, ini tradisi aja. Jadi sepertinya kalau nggak ada dodol tuh bukan merayakan Imlek gitu. Jadi khasnya itu, yang nggak, kalau kita mah istilahnya dodol keranjang ya. Pabrik ini kan pabrik teki, ya, toko dodol sudah pabrik legendaris lah, sudah puluhan tahun. Jadi kita turun-temurun belanjanya di sini. Kemudian apa jajanan yang dibeli untuk Dodol aja, dodol. Jadi kue keranjang ya, seperti ini. Oh ya, kalau dari rasa sih kalau ini nggak terlalu manis, terus lebih wangi lah, lebih wangi karena aromanya lebih wangi. Kue berbahan dasar tepung ketan dan gula merah ini memiliki filosofi unik karena teksturnya yang lengket dianggap dapat membawa hubungan keluarga menjadi harmonis. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sementara itu warga yang mencari dodol Cina alias kue keranjang juga semakin meningkat. Bukan hanya warga keturunan, warga asli Sunda pun mencari dodol yang hanya dibuat setahun sekali. Menjelang Hari Raya Tahun Baru Imlek menjadi waktu yang mengembirakan bagi para perajin kebutuhan Imlek. Salah satunya perajin dodol Cina atau kue keranjang. Hari Raya Tahun Baru Imlek memang kurang lengkap tanpa dodol, sehingga permintaan akan dodol meningkat. Dan penggemarnya pun rupanya bukan hanya warga keturunan Tionghoa saja. Rasanya yang manis dan legit dan hanya dibuat setahun sekali juga menarik warga yang tak merayakan Tahun Baru Imlek. Ini kangen atau gimana ini nyari? Kalau sih soalnya makanannya makanan jarang, adanya juga tahun sekali. Iya. Pada waktu Imlek ya. Imlek. Ini buat sendiri. Sendiri gitu ya. Enggak bagi-bagi gitu. Enggak. Salah satu perajin dodol Cina atau kue keranjang di Kota Tasikmalaya ini mengaku sehari bisa memproduksi 100 hingga 200 kg dodol. Saya belum lahir udah produksi. Udah produksi, turun-temurun. Zaman nenek lah. Tapi gimana perkembangan dari dulu sampai sekarang, ada kenaikan atau semakin menurun atau seperti apa? Kalau kenaikan mah rasanya mungkin stabilnya. Dari dulu teh produksinya nggak bisa. Ini ngukusnya lama. Ngomongnya lama.
Tapi memang produksinya setiap menjelang Imlek aja atau seperti apa? Semenjak Imlek. Imlek ya? 1 bulan sebelum Imlek. Udah mulai ramai ya persenan? Belum. Ramai-ramainya 1 minggu ini. Oke. Sekarang sehari bisa produksi berapa banyak kok? Ya kalau sekarang masa ya sampai 100 lah. Oh, ya. Sedang warga keturunan Tionghoa yang membeli pun tak hanya menggunakannya untuk sembahyang, tapi juga membagikannya kepada para tetangga. Paling 50 kilo lah tiap tahun. Tiap tahun, jadi rutin ya Pak ya? Iya rutin. Langganan Pak beli di sini Pak? Langganan. Ya. Pak emang ini apa kalau tidak bagi-bagi Jawadah ini gimana? Ya kebetulan saya punya, jadi kasihan lah tetangga-tetangga supaya dia merasakan istilahnya dodol Cina gitu. Kue keranjang alias dodol Cina bagi warga keturunan Tionghoa digunakan sebagai sarana persembahyangan. Dodol ini biasanya ditumpuk 3 hingga 5 tingkatan. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Ya, informasi dodol Cina tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.